Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah Yezi akan membahas latihan soal yang ada di modul atau ringkasan materi. Nah, ini sebagai kisi-kisi Ananda untuk ulangan harian tematik besok ya. Baiklah, langsung kita mulai. Nomor 1. Keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena merupakan anugerah dari Tuhan. Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Selanjutnya, nomor 2. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap saling menghargai budaya daerah lain ya. Jawabannya yang B, nomor 2 yang B. Lanjut, nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, menonton pertunjukan budaya daerah lain. Nomor 2, mencintai berbagai budaya daerah. Nomor 3, mau berteman hanya dengan satu suku. Yang keempat, menghargai budaya lain walau berbeda. Pertanyaan nomor 3. Contoh sikap menghargai keberagaman dapat ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat yang C ya. Nomor 1, 2, dan 4. Nomor 3 tidak tepat karena hanya mau berteman dengan satu suku, tidak mau berbaur dengan suku yang lain. Itu kurang tepat, jawaban yang nomor 3. Jadi yang poin yang masuk adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya nomor 4. Walau memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu sesuai dengan semboyan bangsa yang terdapat pada lambang negara. Semboyan yang dimaksud adalah apa semboyannya? Ada yang ingat? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang tepat yang A ya, nomor 4. Baiklah. Lanjut nomor 5. Berikut ini contoh keberagaman alat musik dari Indonesia kecuali. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, kecuali yang pianika dari Sulawesi. Ini kecuali ya. Jawabannya yang nomor 5 yang D. Kemudian nomor 6. Ananda baca ya paragrafnya. Ada 1, 2, 3 paragraf. Langsung ya Ustazah ke pertanyaan nomor 6. Gagasan pokok dari paragraf pertama. Apa? Jawabannya apa? Ada yang sudah mengerjakan? Jawabannya yang betul yang B ya. Indonesia kaya akan keberagaman budaya daerah. Ini ya jawabannya tepat nomor 6 yang B. Kemudian nomor 7. Nah, nomor 7 ini bonus ya Ananda semuanya, karena contoh kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua adalah sebagai berikut, kecuali. Padahal di situ jawabannya merupakan kesenian daerah. Jadi semuanya merupakan jawaban ya. Jadi kecuali tidak ada. Jadi kesenian daerah itu juga merupakan senjata daerah, ini kesenian daerah, tarian daerah, juga kesenian daerah, alat musik daerah, juga kesenian daerah, pertunjukan daerah, juga kesenian daerah. Jadi nomor 7 ini semuanya kesenian daerah nih, jadi nggak ada jawabannya nomor 7 itu bonus ya. Kemudian nomor 8. Gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah yang apa? Yang C ya. Nih, yang C. Maaf. Yang C.
Kesenian daerah di Indonesia seperti tarian dan pertunjukan sangat menarik ya. Yang C. Selanjutnya nomor 9. Sembilannya ada dua ya, jadi 9 yang atas dulu yang saya bahas. Informasi yang tepat yang dapat diperoleh dari paragraf ketiga adalah yang mana? Yang D. Tari kecak berasal dari Bali ya. Yang C ini kurang tepat karena apa? Karena reog itu bukan merupakan tari, tapi reog itu merupakan pertunjukan ya. Jadi nomor 9 yang betul yang D ya. Terus selanjutnya, pernyataan yang benar tentang sifat gelombang bunyi adalah yang apa? Jawabannya yang C ya. Gelombang bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar. Nomor 9 yang bawah ini jawabannya yang C. Gelombang bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar. Kemudian lanjut nomor 10. Agar bunyi yang berasal dari suatu sumber bunyi dapat terdengar di telinga manusia, maka harus memenuhi dua syarat utama. Yang pertama ada zat perantara dan frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz ya, atau 20.000 Hz. Jadi 20.000 Hz sama dengan 20 kHz. Jadi yang betul yang B ya. Yang B. Selanjutnya nomor 11. Tabel berikut ini menunjukkan cepat rambat bunyi di 3 medium yang berbeda, udara, air, dan baja. Urutan kemungkinan hasil kecepatan merambat dari bunyi ditunjukkan oleh yang C ya, air 330 udara 330 meter per sekon, air 1500 meter per sekon, dan baja 6000 meter per sekon. Jawabannya yang tepat nomor 11 adalah yang C ya. Selanjutnya nomor 12. Tinggi rendahnya suatu nada dan kuat lemahnya suatu gelombang bunyi bergantung pada besaran berikut ini, yaitu tinggi rendahnya apa? Kalau tinggi rendah yaitu frekuensi ya. Kalau keras lemah amplitudo. Jadi jawabannya nomor 12 yang betul yang B. Coba kalau yang masih belum benar jawabannya coba dicek di bacaannya kemarin ya, di ringkasan materi. Sekarang nomor 13. Bunyi tidak dapat merambat melalui apa jawabannya? Gampang sekali ya, melalui ruang hampa. Jadi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nomor 14. Berikut ini adalah contoh sumber bunyi kecuali apa? Lampu jalan ya, kecuali lampu jalan. Terus nomor 15. Tinggi rendahnya bunyi dinamakan apa? Nada ya. Nada. Nah, itu 15 soal dari subtema 1 sekarang. Baiklah Ananda, kita lanjut ya ke latihan soal pada subtema 3. Kita mulai dari nomor 1. Keberagaman yang ada pada bangsa Indonesia merupakan seperti tadi ya jawabannya, anugerah dari Tuhan atau anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Jawabannya yang nomor 1 yang D. Terus lanjut nomor 2. Keragaman suku dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan penguat ya, merupakan penguat bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia bersatu sebagai penguat. Jawabannya nomor 2 yang A. Terus nomor 3. Gudeg adalah nama makanan khas yang berasal dari daerah mana? Ini sudah tidak asing ya, berasal dari Yogyakarta.
Nomor 3 jawabannya yang B ya. Selanjutnya nomor 4. Berikut ini yang tidak termasuk makanan tradisional dari Indonesia adalah apa? Ramen ya. Sudah jelas ramen berasal dari mana? Luar negeri ya, Jepang ya. Selanjutnya nomor 5. Bika Ambon adalah makanan khas yang berasal dari daerah. Yuk, ada yang tahu Bika Ambon? Bika Ambon berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nomor 5 yang A. Terus nomor 6. Rumah Gadang adalah rumah adat dari daerah mana? Sumatera Barat ya. Jawabannya nomor 6 yang C. Selanjutnya nomor 7. Berikut adalah nama makanan beserta asal daerahnya yang tepat adalah apa jawabannya punyanya Ananda? Ya, betul ya. Betul, yang betul adalah yang rendang dari Sumatera Barat. Yang tepat yang D, nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda-benda yang dapat memantulkan bunyi ini yang keras ya. Yang keras yang apa saja yang termasuk benda yang keras? Yang D ya. Kaca, besi, tembok ya. Nomor 8 yang D. Terus nomor 9. Alat peredam bunyi contohnya dipakai di, sudah tentu jawabannya studio musik. Nomor 9 B. Terus nomor 10. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Mudah sekali ya. Nomor 10 yang C. Kemudian nomor 11. Bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai dikirimkan dinamakan, ada yang masih ingat? Dinamakan apa? Gaung ya. Tepat sekali. Nomor 11 yang A ya. Nomor 11 yang gaung. Gaung ini ya, yang gaung. Terus nomor 12. Sifat dari gema adalah terdengar setelah bunyi asli ya. Yang D. Kalau gaung itu hampir bersamaan atau sebelum bunyi asli selesai dikirimkan, sedangkan gema itu setelah bunyi asli selesai dikirimkan. Gitu ya perbedaannya. Lanjut ke nomor 13. Gema sering terjadi di gua ya. Kemudian nomor 14. Gema biasanya terjadi ketika jarak antara sumber bunyi dengan benda penghalangnya berada pada jarak yang apa kira-kira? Nomor 14 jawabannya pada jarak yang cukup jauh. 14 yang C ya. Kemudian nomor 15. Kita lanjut dulu soal nomor 15. Sifat benda yang dapat meredam atau menyerap bunyi adalah yang lunak ya. Ya, yang lunak yang tepat yang B. Kalau benda halus itu belum tentu dapat menyerap bunyi ya. Kalau halus belum tentu. Kalau lunak sudah tentu dapat menyerap atau meredam bunyi. Soal selanjutnya nomor 16. Salah satu sikap yang tepat dalam menjaga keragaman bangsa Indonesia adalah C ya, saling menghargai budaya dari daerah lain. Sudah pasti itu. Nomor 17. Perbedaan yang ada akibat keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak akan menjadi masalah dan justru menjadi sumber kekayaan bangsa apabila semua warga negara menjunjung tinggi sikap apa kira-kira jawabannya? Toleransi ya. Kita harus bertoleransi karena Indonesia kan bermacam budaya, bermacam adat gitu ya, jadi harus saling bertoleransi. Kemudian nomor 18. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah apa kira-kira? Mengerjakan piket bersama-sama ya. Jangan sampai jawabannya mengerjakan ulangan harian bersama. Lah ini bukan gotong royong ya. Gotong royong tepat di sekolah adalah mengerjakan piket bersama-sama yang B ya. Kemudian nomor 19. Tommy, Adi, dan Cika mendapat tugas kelompok dari gurunya.
Untuk membagi tugas dengan adil, sebaiknya mereka melakukan apa? Supaya tugasnya dengan adil dimusyawarahkan dulu ya. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 20, yang harus dilaksanakan dalam musyawarah adalah, yang tepat jawabannya nomor 20, melaksanakan hasil musyawarah ya. Yang tepat nomor 20 yang A. Kemudian nomor 21, contoh kegiatan gotong royong yang baik di masyarakat adalah membuat gapura untuk 17-an. Jadi membuat gapura secara bersama-sama. Selanjutnya nomor 22, agar tidak terjadi kecemburuan dalam pembagian tugas, maka harus adil ya. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan, harus adil, sama rata ya. Yang 22 yang A ya. Kemudian nomor 23, bunyi pantul yang terdengar utuh. Nah, tadi ingat-ingat terdengar utuh tadi apa? Dinamakan gema ya. Bunyi pantul yang terdengar utuh setelah bunyi asal disebut gema. Kemudian nomor 24, bunyi pantul yang terdengar sebagian dengan bunyi asalnya disebut, kalau yang sebagian tadi apa? Gaung ya. Jadi diingat-ingat kata kuncinya. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk benda yang bisa menyerap bunyi adalah yang lunak ya. Apa yang kira-kira benda yang lunak dari jawaban A, B, C, D? Gabus ya, yang paling tepat yang C, nomor 25. Kemudian nomor 26, alasan mengapa studio musik dipasangi peredam suara adalah agar tidak terjadi pemantulan suara, sehingga suara dari musik atau lagu itu tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, gitu ya. Demikian pembahasan latihan soal yang ada di modul ya. Ananda cermati, Ananda pahami dari soal-soalnya, karena ini merupakan kisi-kisi dari ulangan harian tema 1 ya, yang akan dilaksanakan besok. Tetap semangat belajarnya dan berdoa ya, berdoa supaya mendapatkan hasil yang baik ya, sesuai dengan harapan. Demikian, apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf. Terakhir, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara popong tak ketoke. Pirang menit iki?